to kiss me. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Sandi ngajak ke bendungan. Boleh. Halo teman-teman, perkenalkan, aku Raka Danuja Waljati dari kelas 10-5 SMA Negeri 1 Purbalingga. Kali ini aku mau buat vlog nih ke Bendungan Selinga. Yuk langsung aja kita berangkat. Kali ini aku ditemani sama Rizky, Bun, Nabila, Sandi. Banyak yang salah mengira. A few moments later. I could walk you by an hotel without a thought. You'd be mine, would you mind? Gerimis ini mengingatkanku akan proses alam yang luar biasa, yaitu siklus air. Nah, tahukah kalian bagaimana hujan terbentuk? Yuk kita bahas. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo teman-teman, pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang proses terjadinya hujan, atau yang dikenal juga dengan siklus air. Proses ini sangatlah penting bagi kehidupan di bumi, karena air yang kita gunakan setiap harinya berasal dari siklus ini. Yuk kita pelajari tahap-tahapnya satu persatu. Okay. Yang pertama adalah evaporasi atau penguapan. Tahap pertama dari siklus air adalah evaporasi. Proses ini terjadi ketika air dari laut, sungai, danau, dan sumber air lainnya terkena panas dari sinar matahari. Panas ini menyebabkan air berubah menjadi uap air, lalu naik ke atmosfer. Semakin panas suhu di permukaan bumi, maka semakin banyak air yang menguap. Tahap selanjutnya adalah transpirasi atau penguapan dari tumbuhan. Selain dari permukaan air, uap air juga berasal dari tumbuhan. Proses ini disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari bagian-bagian tumbuhan, terutama melalui pori-pori daun yang disebut dengan stomata. Jadi, tumbuhan juga ikut berperan penting dalam menghasilkan uap air ke udara loh. Yang ketiga adalah evapotranspirasi. Evaporasi dan transpirasi seringkali terjadi secara bersamaan. Gabungan dari kedua proses ini disebut dengan evapotranspirasi. Ini adalah total uap air yang naik ke atmosfer, baik dari air permukaan maupun dari tumbuhan. Selanjutnya adalah kondensasi atau pembentukan awan. Ketika uap air naik ke atas dan mencapai lapisan atmosfer yang lebih dingin, uap air tersebut akan mengalami kondensasi, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cair. Uap air berkumpul membentuk titik-titik air kecil yang kemudian berkumpul menjadi awan. Semakin banyak uap air yang terkondensasi, maka awan akan menjadi semakin tebal dan gelap. Selanjutnya adalah adveksi atau pergerakan awan. Setelah awan terbentuk, angin akan menggerakkan awan tersebut secara horizontal ke berbagai wilayah. Proses ini disebut dengan adveksi. Dengan adveksi, awan dapat berpindah tempat dari lautan ke daratan. Selanjutnya adalah presipitasi atau hujan itu sendiri. Ketika awan sudah sangat jenuh dan berat karena terlalu banyak titik-titik air, maka titik-titik air tersebut akan jatuh ke bumi sebagai presipitasi atau hujan. Presipitasi bisa berupa hujan, salju, atau bahkan hujan es, tergantung pada suhu atmosfer.
Namun di daerah tropis seperti Indonesia, yang paling sering terjadi adalah hujan. Terakhir adalah runoff dan infiltrasi. Setelah air hujan turun ke permukaan bumi, air akan mengalir ke sungai, danau, atau laut. Proses ini disebut dengan runoff. Sebagian dari air juga akan meresap ke dalam tanah dan masuk ke lapisan air tanah, yang disebut dengan infiltrasi. Dari sini, kita dapat belajar bahwa air akan kembali ke sumber air dan kemudian akan menguap kembali. Siklus ini akan terus berlangsung tanpa henti. Tapi tahukah kalian bahwa hujan tidak selalu terjadi dengan cara yang sama loh? Ada beberapa jenis hujan yang diklasifikasikan berdasarkan cara terbentuknya. Yuk kita bahas satu persatu lagi. Yang pertama adalah hujan konveksi atau hujan zenital. Hujan zenital adalah hujan yang terjadi akibat proses pemanasan intens oleh sinar matahari, terutama di wilayah-wilayah tropis yang memiliki suhu udara yang tinggi. Ketika permukaan bumi dipanaskan, udara yang mengandung uap air akan menjadi lebih ringan dan naik secara vertikal ke atmosfer. Saat uap air naik ke lapisan yang lebih tinggi, suhunya menjadi lebih dingin dan menyebabkan uap air tersebut mengalami kondensasi dan membentuk awan jenis cumulonimbus. Jika awan sudah cukup jenuh, maka akan turun sebagai hujan. Hujan jenis ini umumnya bersifat deras, tiba-tiba datang dan berlangsung secara singkat. Biasanya hujan ini terjadi pada siang atau sore hari. Selanjutnya adalah hujan orografis. Hujan ini terjadi karena adanya hambatan berupa pegunungan. Ketika angin yang membawa uap air bertiup dan bertemu dengan gunung atau bukit, uap air tersebut akan terangkat ke atas mengikuti kontur pegunungan. Semakin tinggi, udara akan semakin dingin sehingga uap air akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Akhirnya terjadilah hujan di bagian lereng gunung yang menghadap arah datangnya angin. Di sisi lain, gunung atau yang disebut dengan daerah bayangan hujan, curah hujannya bisa sangat sedikit atau bahkan tidak ada karena uap airnya sudah habis sebelum melewati puncak gunung. Yang ketiga adalah hujan frontal. Hujan frontal terjadi saat dua massa udara yang berbeda suhu dan sifatnya bertemu. Biasanya udara hangat dan lembab bertemu dengan udara dingin dan kering. Karena udara hangat lebih ringan, maka ia akan terdorong naik di atas udara dingin. Saat naik, uap air yang dibawa oleh udara hangat akan mengalami pendinginan cepat, membentuk awan dan akhirnya menghasilkan hujan. Hujan frontal umumnya terjadi di daerah yang beriklim sedang dan sering dikaitkan dengan pola cuaca badai atau front cuaca. Hujan ini biasanya lebih lama durasinya dan bisa disertai dengan angin kencang atau petir. Dan yang terakhir adalah hujan buatan. Nah, berbeda dari ketiga jenis sebelumnya yang terjadi secara alami, hujan buatan adalah hujan yang dibuat oleh manusia dengan teknologi modifikasi cuaca. Tujuannya bisa bermacam-macam, seperti mengatasi kekeringan, mengurangi polusi udara, atau memadamkan kebakaran hutan. Caranya dilakukan dengan menyamai zat kimia tertentu seperti perak iodida atau garam atau NaCl ke awan yang cukup potensial untuk menghasilkan hujan. Zat ini membantu untuk mempercepat kondensasi uap air dalam awan, sehingga hujan bisa segera turun di wilayah yang diinginkan. Hujan buatan ini hanya bisa dilakukan jika terdapat awan yang cukup tebal dan lembab. Okay. Nah, sekarang kalian udah tahu kan siklus hujan dan jenis-jenis hujan? Jadi, yuk balik lagi ke bendungan. Nah, sekarang gimmisnya udah ada. Yuk kita turun lagi. Udah sore, cowok. Gerimis cukup untuk mengingatkan bahwa alam sedang berbicara pelan. Sungai di depanku mengalir tenang, menyambut tiap tetesan seolah mereka adalah kawan lama. Ada damai yang tak bisa dijelaskan ketika hujan turun di tempat seperti ini. Mungkin hujan bukan hanya sekedar cuaca. Ia bisa jadi jeda, sebuah momen untuk berhenti sejenak dan mendengarkan dunia tanpa kata. Hari ini, aku bersyukur semesta mengirimkan gerimis. Karena dari ribuan langkah, kadang kita hanya butuh satu momen tenang untuk merasa utuh kembali. Terima kasih telah menemani perjalananku hari ini. Semoga vlog ini membawa ketenangan dan pengetahuan baru untuk kalian tentang hujan. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.